Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaiyah, kelas PMN 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar algoritma atau dasar-dasar algoritma pemrograman. Nah, algoritma adalah suatu hal yang paling dasar. Oleh karenanya, kita harus bisa memahami dan mengetahui tahap awal dari pembuatan sebuah program. Nah, untuk menyelesaikan algoritma di pemrograman dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu pertama dengan tulisan dan yang kedua dengan gambar. Namun, dari dua metode itu kembali lagi kepada algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pada program komputer. Jadi masalahnya diambil dari masalah manusia dan diselesaikan dengan komputer atau disebut dengan sebuah aplikasi yang nantinya akan menyelesaikan masalah manusia. Nah, algoritma ini ditemukan oleh Bapak Al-Khwarizmi dan beliau juga mencetuskan tentang aljabar yang dipelajari di matematika. Saya akan menjelaskan tentang analogi algoritma pemrograman. Nah, sebelum kita membuat algoritma pemrograman, kita harus diawali dengan adanya masalah. Nah, setelah adanya masalah, kita baru membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan pemrograman. Jadi, jangan membuat algoritma tanpa adanya masalah dan jangan buat masalah sendiri. Nah, setelah itu kita buat algoritma, kemudian kita transformasikan ke program komputer. Jadi dari masalah yang sudah kita analisis, kita bisa transformasikan ke program komputer. Nah, tadi kan definisi program komputer itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari transformasi ke program komputer, kita membuat program komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau implementasinya bukan komputer, itu bukan dinamakan algoritma. Nah, setelah kita transformasikan ke program komputer, selanjutnya dia akan menjadi sebuah solusi, yang dimana algoritma itu adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan di program komputer atau membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Baik, di sini kita akan bicara fungsi utama algoritma pemrograman. Nah, fungsi utama algoritma pemrograman itu adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang menjadi tujuan kenapa program tersebut dibuat. Nah, algoritma adalah suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Berikut fungsi algoritma pada pemrograman. Yang pertama itu dapat menyelesaikan permasalahan rumit suatu program dengan melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Yang kedua, mampu menyelesaikan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Ketiga itu dapat digunakan secara berulang untuk minimalisir penulis program yang berulang. Keempat, mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Yang kelima, ada alur proses yang jelas sehingga kita dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadinya gebit atau error. Nah, untuk itu cara kerja algoritma pemrograman itu yaitu input, proses, dan juga output, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari prinsip tersebut dapat kita pahami dengan proses sederhana seperti merebus air. Nah, pertama-tama kan kita harus definisikan input dan output. Nah, berdasarkan dari proses merebus air, yang menjadi inputnya itu adalah air dan menjadi outputnya adalah air matang. Nah, yang menjadi inputnya adalah air dan yang menjadi outputnya adalah air matang. Nah, dari situ kita dapat susunan algoritma pemrograman, yaitu yang pertama, ambil panci, kedua, isi dengan air, ketiga, letakkan pada kompor, keempat, nyalakan api kompor, kelima, tunggu hingga keluar gelombangan. Nah, yang keenam, air sudah matang. Nah, dari yang itu kita dapat susunan
dari algoritma pemrograman. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari algoritma pemrograman itu yaitu membuat kopi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama adalah membuat kopi berisi panduan mulai dari membuka kemasan kopi, menyeduh air, mencampurkan gula, hingga mencampurkannya dengan air panas. Kemudian kopi itu siap disajikan. Sebelum disantap harus diaduk terlebih dahulu. Nah, yang menjadi inputnya itu kemasan kopi, yang menjadi outputnya kopi itu bisa diminum. Adapun ciri-ciri dari algoritma pemrogramannya itu, pertama, algoritma mempunyai awalan dan akhiran. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda atau ambigu. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluar atau output atau kondisi akhir. Yang kelima, algoritma harus efektif bila digunakan untuk menyelesaikan. Nah, dari ciri-ciri algoritma pemrograman itu kita bisa ke contohnya, yaitu memiliki input pada contoh merebus air, inputnya itu air dan outputnya itu air matang. Nah, dalam kopi inputnya itu kopi dan outputnya itu air kopi siap disantapkan. Nah, algoritma dasar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu algoritma narasi. Nah, algoritma narasi itu yaitu ditulis menggunakan perintah-perintah dalam kehidupan sehari-hari. B. Algoritma Pescode. Nah, algoritma Pescode ini adalah bahasa yang digunakan deklarasi, nilai, keterangan fungsi, dan penggunaan dalam bentuk perintah pemrograman atau bahasa komputer. Nah, yang ketiga itu algoritma flowchart. Nah, algoritma flowchart itu gambaran atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses dengan pernyataan agar menjadi sebuah program untuk menyelesaikan atau mensolusi permasalahan. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Nah, dari sekian materi itu baik, sekian penjelasan dari saya tentang algoritma pemrograman. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.